Ya jadi gini, kalau saya itu sebagai kader PAN, pimpinan saya itu ketua umum PAN, jadi saya intinya tidak melobi kemana-mana. Oke. Termasuk saya juga nggak ngelobi ketua umum. Nggak ngelobi ketua umum PAN. Enggak. Ketua umum partai lain nggak juga? Enggak. Oke. Ketua partainya aja nggak di lobi. Enggak. Karena PAN salah satu yang ngusung Pak Prabowo, Gibran, ya mungkin ada kader yang harus jadi menteri ya. Kalau saya serahkan. Ini lengkap, Ini Mas. lengkap, Nggak bisa lengkap. disela. Kalau Iya, kemarin agak lengkap, jadi bisa disela. Nah, ini lengkap ya. Lengkap, Lengkap. agak susah. Pengusung. Prabowo Gibran. Ya. Iya. Nah, lagi musim cuma nyebut presidennya aja sekarang. Oh. Ya. Kalau ini lolos berarti. Lolos, Iya, iya, lolos. iya. Aman. Aman. Lanjut. Kalau saya ini kan anak buah kira-kira gitu ya. Jadi ya serahkan kepada komandannya lah, kepada Bang Jul ketua umum. Jadi Bang Jul yang ngusulkan, alhamdulillah Pak Prabowo setuju kan. Lanjut dilantik, habis itu baru kita ke desa-desa. Sat. Aku agak penasaran gitu. Kalau PAN itu kan partai modern yang sebagian besar konstituennya itu basisnya itu adalah kelas menengah perkotaan. Orang-orang yang tingkat pendidikannya di atas. Ya. Terus sekarang Itu dulu ya, mungkin di awal reformasi PAN itu memang perkotaan, kampus gitu kan. Kalau sekarang ke desa. desa. Oke. Cerdas juga Bang Zul ya. Dan ini istimewa, Mas. Karena sebelumnya, sorry kalau saya perlu dikoreksi, sebelumnya itu kan Menteri Desa itu selalu dari PKB kan. Iya, memang. tiga Dari kali. PKB dari Aku awal bilang. gitu kan. Ini Aku baru pikir ini adalah Mang Yandri adalah Menteri PAN pertama yang menduduki posisi Mendes PDT ini. Tempatnya saya kira memang pas saya di situ. pas. ya. Saya kan Kenapa? lagi trending sekarang kan sejarah saya itu kan. Jadi tempat saya lahir itu namanya Desa Palak Siring. Saya lahir kan tahun 74. Dari tahun 74 sampai saya tamat kuliah 98. Di Bengkulu ya? Di Bengkulu. Ya. Terus saya merantau ke Jakarta sampai tahun 2000. Dan di kampung kami itu memang nggak ada listrik, desa tertinggal. Jadi saya waktu dari lahir sampai kuliah nggak pernah lihat listrik di rumah, nggak pernah lihat kamar mandi, nggak pernah lihat televisi, nggak Berarti pernah kalau lihat kelahiran kompor. 74 berarti dulu nggak nonton film Si Unyil ya? Iya, tapi numpang ke orang, Mas. Pak Raden gitu. Pakai Iya. pakai aki, Mas. Pakai aki. pakai aki. Jadi kalau kita nggak banyak aki, ditutup gordengnya, gitu loh, nggak bisa lihat. Iya. Jadi baru ada listrik tahun 2000-an. 2000-an. Dan saya SMP nyebrang sungai, nggak ada jembatan kan. Sudah bisa merasakan betul. Ya, jadi makanya saya pas ditunjuk Bapak Presiden Prabowo ini, ya ini vision saya betul. Makanya saya sekarang kalau ke daerah mas saya nggak pernah nginep di hotel, nginep di kampung, Di rumah warga nginep ya. di desa, makan, masak bareng. Bang, oke. Tadi kan udah diminta sama Pak Presiden untuk jadi menteri khusus untuk ngurusin desa dan daerah tertinggal. Nah, apa pesan atau target yang diharapkan Presiden ketika memilih Abang untuk di besi? Jadi gini, waktu saya dipanggil itu, Nah, ya. Pak Yandri terima kasih sudah bersedia membantu saya. Ya Pak, ini kehormatan kemuliaan bagi saya Pak. Ini sangat strategis sekali yang Anda pimpin di desa. Ya Pak, siapa? Karena prinsip saya itu kan kalau membangun desa pasti membangun Indonesia kan. Ya. Nah itu diminta Pak Prabowo itu bagaimana desa-desa itu ya memang harus ditumbuh kembangkan. Kemiskinan kan banyak di desa, pengangguran banyak di desa, ya kan. Tingkat pendidikan yang rendah di desa. Kalau kita bangun desa pasti bangun Indonesia. Maka tagline Kemendes sekarang saya buat bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Bangun desa, Jadi bangun otomatis tuh Mas, karena 75.000 desa, kalau kita konversi dengan jumlah penduduk, itu 73% penduduk Indonesia itu ada di desa. Jadi 200 juta. 73%. Iya, 200 juta lebih ada di desa.